Jens is a friend of mine, so for me, doesn't matter when he play or when I play. Can you tell us how your condition right now? I arrived yesterday, so a little bit tired. Didn't sleep at all, but now I feel better. Tomorrow I'm feeling much better, so now I'm sleeping. I go to sleep and then I feel better, so it's okay. So you walking outside the pitch because you just tired and not injured? Yeah, no, I'm not injured. I arrived yesterday, so still had a jet lag. Yeah. So I become better and I play the game as well. And after with senior team and now with under 22 teams, how you're feeling? Is there different atmosphere, I think, or something? I didn't play with the boys yet. Only passing drill now. So we see what the level is, and I'm just curious about the boys, and I think we can win the game against Mali and also the SEA Games. So we see what's gonna happen. More of SEA Games is not a part of agenda for official agenda for FIFA, but may we know why you want to join the national team for this tournament? I didn't play much with FC Volendam, so we're looking for a solution. Also with my agent, we're looking in the winter for a solution there. So I told Volendam I want to play this tournament, and now I'm waiting for reaction. But I think I'm gonna play SEA Games, so then we see what's gonna happen. Okay. You will compete with Jens Raven in forward position. Yeah. So how do you think? Jens is a friend of mine, so for me, doesn't matter when he play or when I play. When I'm on the pitch, I do my best, and then we see what's gonna happen. And yeah, what I said, he's a friend of mine, so it doesn't matter. Moro, how do you see Mali Mali squad? Because is there have some players play in Europe, play in Manchester United and Leverkusen? Yeah. How do you see? Yeah, strong opponent, so I think it's gonna be a hard game, but also physical, strong man. So for me, it's a good test, but also for the team. So we see. Skuad Garuda Muda mulai menggelar latihan bersama di Stadion Madia Senayan Selasa sore jelang menghadapi laga uji coba internasional melawan Mali akhir pekan ini. Dari latihan ini, kedalaman skuad Timnas Muda Indonesia sudah lengkap. Total ada 33 pemain yang telah bergabung dalam latihan, 5 pemain naturalisasi seperti Ivan Jenner, Rafael Streit, Jens Raven, Dion Marks, dan Mauro Zistra juga terlihat telah bergabung. Dari deretan pemain yang mengikuti latihan, skuad Garuda Muda juga kedatangan 3 pemain tambahan diaspora, yakni Reykredo Beremanda, Muhammad Misbah, dan Luke Xavier Keith. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyebut kehadiran 3 pemain diaspora tambahan ini adalah untuk mengikuti seleksi agar bisa masuk skuad Timnas Indonesia U22. Tadi saya sampaikan, mereka ini ya karena mempunyai paspor Indonesia dan ingin datang dengan sendirinya dan keluarganya minta supaya dicoba apakah sesuai dengan kebutuhan tim atau tidak. Makanya saya belum berani sampaikan secara terbuka. Sementara itu, pelatih Timnas U22 Coach Indra Safri memastikan seluruh pemain siap mengikuti proses latihan dan dirinya akan memilih pemain yang akan mengikuti laga uji coba Sabtu malam melawan Mali. Dan secara keseluruhan, semua pemain sudah hadir dan tahapan latihan kita sudah kita mulai per hari ini, yaitu dengan melaksanakan TC. Di TC ini juga ada 2 kali uji coba, yaitu lawan Mali tanggal 15 malam dan 18 malam. Skuad Garuda Muda ini dipersiapkan untuk menghadapi gelaran SEA Games 2025 Desember mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba melawan Mali yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor.
Jelang SEA Games 2025 Thailand, nama-nama anyar menghiasi daftar 30 pemain yang dipanggil pelatih Timnas U22 Indra Safri. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 berlangsung pada 6 hingga 27 November 2025 dan dibekali 2 pertandingan uji coba internasional melawan Timnas Mali pada 15 dan 18 November. Di posisi penjaga gawang ada Cahya Supriyadi, Muhammad Ardiansah, Dava Fasya, dan Ikram Al-Ghifari. Kemudian di lini pertahanan masih dihuni nama-nama langganan seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, Kakang Rudianto, serta Dion Mark. Menariknya, Indra Safri memanggil Ivar Yener untuk mengikuti pelatnas Timnas Indonesia U22. Selain itu, di posisi gelandang juga ada wajah baru yakni Rifki Ray Farandi, pemain muda Persik Kediri. Pemain depan yang kali ini dipanggil juga cukup menyita perhatian. Indra Safri memanggil Mauro Zylstra yang sebelumnya bermain di skuad senior bersama Timnas Indonesia. Selebihnya, Indra Safri kembali memanggil nama-nama pemain yang sudah tidak asing seperti Hoki Caraka, Rafael Struijk, Jens Ravens, Ricky Pratama, dan Rahmat Arjuna. Dari nama-nama yang dipanggil, Indra Safri cukup serius memilih komposisi pemainnya kali ini mempertahankan medali emas SEA Games. Indonesia akan memulai persaingan di grup C SEA Games 2025 bersama Singapura, Myanmar, dan Filipina mulai 3 hingga 18 Desember mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan manajer Timnas U23 Pak Sumarji. Selamat sore Pak Sumarji, apa kabarnya? Ya, selamat sore. Baik, Pak Sumarji. Kita membicarakan soal Timnas U23 nih untuk persiapan ke SEA Games 2025. Apakah bisa dipastikan nih Pak Ivar Yener dan Mauro Zylstra yang berkiprah di Eropa akan tampil di SEA Games nantinya? Ya, jadi untuk perkembangan Ivar hari ini, malam ini dia datang. Mauro sama Dion itu besok siang bergabung untuk sama-sama mengikuti pemusatan latihan TC selama persiapan SEA Games ini. Dan dari 30 pemain yang kita panggil saat sekarang ini yang sudah ada itu 20, Ivar nanti gabung 21. Jadi diperkirakan untuk besok itu dari 30 pemain insya Allah sudah bisa bergabung semua. Untuk pemusatan latihan ya Pak. Sejauh ini untuk persiapan sendiri jelang SEA Games Desember ini seperti apa? Kemudian kapan pelatnas digelar dan persiapannya seperti apa? Kalau pemusatan latihan dimulai dari tanggal 6 kemarin ya. Jadi tanggal 6 dimulai dari tes medis dan seterusnya. Hari ini juga sudah melakukan kegiatan latihan normal seperti biasa. Namun dikarenakan yang hadir baru 20, kemungkinan untuk skuad ini akan betul-betul bisa lengkap. Ya latihan dengan sesuai dengan skema yang ada. Ya harus menunggu secara keseluruhan para pemain bisa bergabung. Kalau berkaitan dengan soal persiapan, saya kira semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Ya PSSI sudah menyiapkan itu dengan baik. Tentu dengan skema yang ada dan juga tentu dengan roadmap yang sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Coach Indra agar supaya bisa mempersiapkan tim ini dengan baik, dikarenakan kan memang kita tahu bahwa SEA Games ini boleh dikatakan sangat berat yang akan kita hadapi dikarenakan pelaksanaannya di Thailand. Tentu Thailand juga punya keinginan yang sama-sama pengen menang, sehingga ya kita harus mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk target yang dicanangkan ini apakah menargetkan untuk mempertahankan medali emas seperti di SEA Games 2023 lalu Pak?
Ya pastilah, pasti kalau kaitannya dengan target ya pastinya kita harus mempertahankan. Tapi ingat mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraih. Tetapi karena ini adalah momentumnya sangat tepat dikarenakan pemain-pemain yang kita panggil ini boleh dikatakan punya kualitas yang sangat baik ya. Sehingga ya kita harus betul-betul bisa mewujudkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian untuk rencana program latihan menjelang SEA Games sendiri ini kabarnya juga akan ada uji coba internasional. Ini ada berapa kali, Pak? Ya, jadi untuk nanti kita akan melakukan uji coba di tanggal 15 dan 18 itu melawan Mali ya, 15 itu lawan Mali dan 18 juga lawan Mali. Dilaksanakan nanti di Stadion Pakansari. Baik, untuk uji coba sendiri ini dengan timnas U22-nya Mali atau dengan timnas seniornya, Pak? Sama, usia yang sama, 22 juga, usia 22 juga. Baik. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Pak Sumarji, apakah nantinya dalam SEA Games sendiri ini apakah ada perubahan strategi permainan kah? Mengingat juga banyak yang baru bergabung begitu di dalam timnas ini. Ya, jadi kalau kaitannya dengan bicara soal strategi tentu kan kita ini juga harus bisa melihat lawan-lawan kita ya. Sekarang ini tujuan kita melakukan TC ini adalah untuk mempersiapkan itu semua dengan nanti, karena ini TC-nya cukup panjang nih, cukup panjang mulai dari tanggal 6 nanti sampai dengan kita berangkat ke Thailand di awal bulan Desember. Nah, dengan kondisi itu tentu kan kita harus banyak bisa menganalisa tim-tim yang akan menjadi lawan kita. Ya, sekali lagi tim-tim yang akan menjadi lawan kita. Peran tim analis ini sangat penting sekali dalam merekomendasikan dan memberikan taktik strategi lawan kita, dan itulah yang akan kita pakai untuk mempelajari, dan tentu dengan TC yang cukup panjang inilah yang akan kita pakai untuk bisa menerapkan taktik strategi yang paling tepat ketika kita menghadapi beberapa negara di SEA Games nanti. Baik, ini kan ada beberapa wajah-wajah baru. Menurut Pak Sumarji ini apakah skillnya sudah cukup mumpuni untuk disamakan dengan beberapa pemain yang sudah di timnas senior begitu Pak? Ya, jadi pemain-pemain kita ini sekarang yang kita panggil dari 30 pemain, ini betul-betul pemain pilihan ya. Pemain pilihan dari masing-masing klub ya. Jadi tapi itu pun nanti dari 30 pemain kan pasti akan ada kita kurangi kembali, tapi nanti di akhir ya. Tetapi yang harus diingat bahwa dari 30 pemain yang kita panggil ini memang pemain-pemain yang mempunyai kualitas yang cukup baik. Tapi kembali lagi, kalau nanti ketika TC para pemain ini yang dipanggil mengalami penurunan performa tentu ya nanti kan kita evaluasi lagi. Jadi kembali lagi yang kita panggil memang sudah sesuai dengan yang kita butuhkan, tetapi kembali lagi nanti di akhir akan ada beberapa pemain yang akan kita coret. Baik, kemudian apa Pak yang menjadi fokus evaluasi dari hasil sebelumnya dan kiat-kiat mungkin untuk mempertahankan emas di 2025 ini? Satu ya, yang harus kita ingat bahwa saya perlu jelaskan kaitannya dengan soal kiat-kiat. Kita tahu bahwa untuk bisa meraih emas ini kan, mempertahankan emas ini kan memang sesuatu yang memang cukup berat ya, cukup berat. Tetapi yang harus kita ingat bahwa modal utama kita ini punya pemain yang punya kualitas ya, cukup baik dan punya jam terbang di masing-masing klub, baik di Liga 1 maupun di luar itu cukup baik. Dan yang kita panggil memang nanti pemain-pemain itu yang mempunyai kualitas yang benar-benar sangat baik ya, performa terbaik. Tetapi yang harus kita kuatkan saat sekarang ini adalah bagaimana menjaga mental pemain, sekali lagi menjaga mental pemain. Di samping itu juga yang harus kita prioritaskan adalah bagaimana menjaga disiplin pemain. Karena ini yang selalu kita tekankan dan saya selalu bicara dengan Coach Indra kaitannya dengan dua hal penting ini.
bagaimana kita bisa menjaga mental pemain dengan baik, bagaimana kita bisa menjaga disiplin, meningkatkan disiplin para pemain dengan baik. Tentu kalau dua hal ini baik, pasti nanti akan meningkatkan fisik dan juga pasti akan memudahkan meracik tim ini dengan taktik dan strategi yang tentunya sudah direncanakan dengan baik oleh Coach Indra dan tim pelatihan. Baik, ekspektasi publik terhadap Timnas U22 di SEA Games ini kan begitu besar. Apakah dari PSSI atau Timnas Indonesia sendiri ini optimis bisa memenuhi ekspektasi atau kepuasan publik dari yang kemarin sempat kecewa di kualifikasi Piala Dunia, Pak? Ya, balik lagi ini saya perlu juga sampaikan bahwa kalau kita ini memang dari dulu selalu harus optimis ya. Saya selalu membawa tim itu bersama-sama dengan tim kepelatihan itu selalu optimis. Karena dengan kita optimis itu paling tidak bisa membawa tim ini lebih mudah lagi untuk bisa berpikir yang positif dari semua hal ya. Baik dari tim kepelatihan, pemain, dan semua official. Karena kalau kita selalu berpikir positif, tentu ini akan bisa membawa, sekali lagi akan bisa membawa kemudahan bagi kami semua untuk meningkatkan semua hal yang berkaitan dengan peningkatan baik performa dan lain-lain. Kembali lagi, kalau ditanya optimis, wajib optimis. Sekali lagi wajib optimis, dan kita harus bisa menatap masa depan kita yang lebih baik lagi. Apalagi SEA Games ini kemarin kita dapat emas dan kita juga berupaya bagaimana bisa membanggakan bangsa dan negara kita dengan cara bisa mempertahankan itu. Baik, wajib optimis berarti Pak Sumarji ya. Nah, pesan apa Pak yang ingin disampaikan ke Pak Sumarji kepada publik ataupun juga pendukung Timnas Indonesia saat ini? Ya, baiknya seluruh masyarakat Indonesia, ini persiapan kita di awal ya. Persiapan kita di awal, kiranya dengan dukungan positif dari seluruh masyarakat Indonesia akan memudahkan kita semuanya untuk bisa mencapai harapan, keinginan, cita-cita mempertahankan emas di SEA Games 2026 nanti. Baik, terima kasih Pak Sumarji. Tentunya kita berharap dan terus harus wajib optimis bahwa Indonesia bisa mempertahankan emas di SEA Games 2025 tahun ini. Terima kasih Pak Sumarji, salam sehat selalu, salam sepak bola Bapak. Terima kasih.